tinggal bersama, melalui suka dan duka adalah menimba ilmu, menuai segudang prestasi, dengan harapan lahirnya alumni-alumni yang berkualitas, yang mampu bersaing dan berbekal moralitas tinggi. Sebagai wujud penghargaan kami kepada seluruh siswa-siswi kelas 12, dengan bangga kami persembahkan pelepasan siswa-siswi kelas 12 Angkatan 18 tahun 2012. teman kita Dina. Beri aplaus yang meriah. Sambutan
Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang yang diwakili oleh Ibu Dr. Anda Uis Sudiartika. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Uis Sudiartika, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Pangkal Pinang, Kepala SMA Negeri Pangkal Pinang, Ketua Komite, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha, Bapak Ibu orang tua siswa, serta para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, anak-anakku sekalian, keluarga besar SMA Negeri 3 Pangkal Pinang yang saya cintai. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho serta inayahnya pada pagi menjelang siang ini kita semua keluarga besar SMA Negeri 3 yang dihadiri oleh jajaran pemerintah Kota Pangkal Pinang, masyarakat, orang tua siswa, di dalam rangka melepaskan para peserta didik SMA Negeri 3 di angkatan 18 tahun pelajaran 2011-2012 yang tadi sudah banyak disampaikan baik oleh adik kelas di kelas 11, kemudian oleh kepala sekolah, oleh ketua panitia. Begitu banyak harapan yang dimiliki oleh sekolah ini terhadap para peserta didiknya. Anak-anakku sekalian, harapan ini sudah barang tentu bukan saja merupakan harapan kosong, tetapi harapan ini adalah sesuatu yang nantinya harus kalian isi, khususnya kepada para peserta didik yang akan meninggalkan sekolah ini. Kalau kalian diantarkan oleh roket Palapan 18 menjunjung tinggi, menjulang angkasa untuk menimba ilmu setinggi-tingginya, dengan harapan bahwa di kemudian hari kalian akan menjadi penerus kami, penerus generasi yang sudah mungkin dalam hal ini sebentar lagi akan pensiun. Saya barangkali mungkin 8 tahun lagi sudah mau pensiun. Pak Jana begitu juga, 8 tahun lagi sudah akan pensiun. Jadi di tangan kalianlah bangsa ini harus diisi. Tadi saya menyimak bait terakhir dari Mars SMA Negeri 3 yang katanya begini: siap untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kata siap mengabdi kepada bangsa dan negara itu maknanya sangat dalam. Kalian harus mempersiapkan diri baik secara mental, spiritual maupun secara intelektual. Persiapan mental, spiritual dan intelektual tidak bisa hanya digali di dalam persoalan pendidikan formal, tetapi juga harus digali di dalam pendidikan non formal, dalam kegiatan kemasyarakatan. Nanti kalian akan terjun ketika sudah menjadi seorang mahasiswa. Banyak tuntutan yang akan kalian, banyak hal yang bisa kalian ikuti. Tetapi tadi pesan sebuah lagu, jangan sampai salah jalan. Kalau sudah sampai salah jalan, orang tua
berharap-harap di rumah kalian lulus dengan baik. Orang tua berharap-harap di rumah kalian bisa menyajikan sesuatu yang terbaik. Menjadi harapan orang tua, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Karena kalian menyimpang di dalam perjalanan yang salah, maka yang ditunggu bukan lagi harapan yang baik, tetapi kalian bisa saja menjadi penghuni salah satu lembaga pemasyarakatan. Nauzubillahi min dzalik. Itu artinya bahwa mental spiritualnya belum siap. Kepada Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu guru sudah mengantarkan mereka mengakhiri pendidikannya di SMA 3. Dan kelas 11, kelas 2, kelas 10 masih menunggu perjuangan Bapak dan Ibu guru. Di tahun 2012-2013 ini, pemerintah dari pusat mencanangkan yang namanya pendidikan wajar 12 tahun. Artinya, penduduk Indonesia harus selesai pendidikan sampai dengan SMA. Tetapi Pangkal Pinang sudah mencanangkannya menjadi wajar 15 tahun. Artinya, penduduk Pangkal Pinang harus menyelesaikan sekolah minimal pada diploma 3. Ini tantangan bagi warga pendidikan, bagi warga guru, warga sekolah, warga yang memang peduli terhadap pendidikan. Pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu guru, menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi sudah barang tentu menjadi tanggung jawab juga masyarakat. Oleh sebab itu, melalui Ketua Komite, dukungan yang diberikan kepada SMA Negeri 3 tetap kami nantikan. Anak-anak sekalian, satu hal yang terakhir, mungkin pesan ini untuk kelas 12. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang mahasiswa yang di kampusnya terkenal pandai, jenius, nilainya tidak pernah kurang dari A. Kalau bisa mungkin ada nilai A+, tapi sayangnya nilai tertinggi hanya A. Mahasiswa ini pandai, dan profesor sebagai pembimbingnya sangat menyukai mahasiswa ini. Suatu kali mahasiswa ini karena seringnya belajar untuk mengejar prestasinya tadi, dia lupa terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap temannya, terhadap tetangganya, terhadap teman kosnya. Pada suatu hari dia selesaikan skripsinya atau katakanlah tugas akhir belajarnya, sang profesor pembimbingnya menugaskan mahasiswa ini untuk datang ke rumah untuk melakukan bimbingan. Sesampainya di rumah, mahasiswa ini melihat sang profesor sedang ada ditemui seorang tamu. Lalu sang profesor mengatakan, "Kamu tunggu dulu di luar, karena saya sedang menghadapi tamu. Silahkan kalau mau duduk tempatnya di sana, kalau mau berkeliling juga silahkan." Demikian kata sang profesor. Lalu si mahasiswa tadi, dia karena mungkin duduk capek, akhirnya berkeliling. Betapa dia terkejutnya, karena di rumah profesor itu tumbuhan tanaman begitu indah dan mata. Semuanya mengasihkan dipandang mata. Lalu dia berpikir, kapan profesor ini melakukan ini semua? Dia sibuk di kampus, dia sibuk seminar-seminar, dia sibuk menghadapi tamu dan selain sebagainya. Tapi beliau masih bisa mengurusi tanaman sehingga tanaman ini begitu indahnya. Lalu tanpa sabar, dengan tidak sabarnya, mahasiswa ini mendatangi sang profesor. Setelah dilihatnya, tamu sang profesor sudah tidak ada lagi. Langsung dia bertanya, "Prof, bagaimana profesor bisa dengan kesibukan profesor yang demikian banyak bisa memelihara kebun bunga yang demikian indah?" Profesor tidak
memberikan jawaban apa-apa. Dia ambil semangkuk susu, dan mangkuk itu dia tawarkan kepada sang mahasiswa. Kalau kamu ingin melihat-lihat yang lebih indah lagi, silahkan kamu lihat di belakang rumah saya, kata sang profesor. Tetapi dengan catatan bahwa mangkuk ini yang berisi susu dan tidak boleh tumpah. Ah, ini mah gampang, kata si mahasiswa. Pekerjaan kecil yang begini. Akhirnya mahasiswa kembali berkeliling melihat ke belakang rumah profesor tadi. Lalu sampai ke meja profesor kemudian. Susu tidak tumpah. Lalu profesor meniliknya. Oh, sudah tahu susunya tidak tumpah. Profesor menanyakan, keindahan apa lagi yang kamu lihat yang ada di sekitar rumah saya? Mahasiswa menjawab, aduh Prof, saya kan tadi menjaga susu ini supaya tidak tumpah, sehingga saya tidak melihat sekeliling di rumah profesor. Profesor tersenyum. Lalu sekarang kamu ulang lagi, silahkan kamu lihat taman yang ada di sekitar rumah saya, di belakang rumah saya. Lalu mahasiswa tadi berkeliling lagi. Saking asiknya berkeliling, dia lupa dia membawa susu. Maka terjadilah tumpahan-tumpahan susu di sekitar rumah profesor. Begitu dia balik lagi ke hadapan profesor, lalu dia mengatakan, profesor sudah tahu susunya sudah banyak yang tumpah. Profesor bertanya, sudah tahukah keindahan apa lagi yang ada di rumah saya? Mahasiswa dengan bangganya mengatakan, wah profesor, di sebelah sana tadi ada burung yang sedang berkicau. Lalu semua ceritakan. Tetapi profesor, saya sayang karena saya sangat asik melihat apa yang ada di sekeliling kita. Susu yang tugaskan profesor tadi ini tumpah tinggal sedikit. Profesor lalu tersenyum. Nah, katanya demikian. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita fokus kepada sesuatu, kita lupa di dalam lingkungan kita. Ini pesan saya yang pertama sudah saya sampaikan, bahwa ketika kita hidup di dunia nyata, bukan di pendidikan formal seperti ini, maka apa yang ada di sekeliling kita menjadi perhatian kita dan harus seimbang, bahwa kehidupan itu adalah keseimbangan. Saya kira itu pesan dari saya yang terakhir untuk anak-anak di kelas 12. Selamat berjuang, selamat menempuh pendidikan di tempat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan pada tanggal 16 yang akan datang kalian lulus semua. Salam dari Kepala Dinas, beliau tidak bisa hadir, mohon maaf kepada Pak Sujana. Inilah yang bisa saya sampaikan, tetapi bukan inti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Ini semata-mata dari saya yang minta didaulat untuk hadir berdiri di depan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kembali lagi, hidup SMA 3. Hidup SMA 3. Hidup SMA 3. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Dr. Anda Uis Sudiartika selaku pengawas pembina SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Wali Kota Pangkal Pinang yang diwakili oleh Asisten 1. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abu Bakar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak, Ibu yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang, yang mewakili Kepala Dinas Budparpora Muda Olahraga, yang saya hormati
Bapak kepala sekolah yang mewakili, yang saya hormati Bapak pengurus Komite Sekolah SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, Bapak kepala sekolah, staf jajaran, Pak RT hadir di tengah kita juga, Bapak Ibu guru, dan khususnya para panitia, para siswa kelas 10, 11, 12, hadirin sekalian yang berbahagia. Mari puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita hadir di SMA Negeri 3 ini dalam rangka pelepasan para siswa-siswi kelas 12. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan di sini, pertama permohonan maaf Bapak Wali Kota Pangkal Pinang. Beliau tidak hadir bersama wakil wali kota, beliau berada di luar daerah. Kemudian saya baru semalam dapat SMS saja dari Pak Wali melalui ajudannya supaya mewakili beliau di SMA Negeri 3 ini. Karena ini perintah komandan, tugas-tugas lain kita tinggalkan, saya hadir di sini bersama-sama dengan Pak Sujana, dengan Ibu Wis. Kalau Ibu Wis ini sudah lama saya kenal, pada waktu beliau kepala SMP Negeri 7. Tadinya SMP Negeri 7 sana kelihatannya di ujung, sekarang sudah di tengah-tengah kota. Beberapa sekolah diprogramkan oleh pemerintah, termasuk Seman 3 ini dulunya termasuk agak terpencil. Setelah 18 tahun sekarang di tengah-tengah kota, sudah dikelilingi oleh perumahan-perumahan semua. Kemudian Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 ini juga mitra kita di SMA Negeri 4 kemarin Pak ya. Dan saya tanya dengan Bapak tadi, rupanya banyak juga guru-guru SMA Negeri 4 pindah ke sini. Pada awal-awalnya pindah ke sini ada yang mau pindah pula, mohon saya, Pak mau pindah ke tempat lama lah. Ya tidak bisa seperti itu. Kita mengikuti prosedur, coba dulu kan. Setelah misal mantap kan di tempat baru, memang di tempat baru itu pasti ada perbedaan-perbedaan kan. Oleh karena itu pengalaman kita di tempat lama ya dipadukan dengan tempat baru ini disatukan sehingga nanti program-program pendidikan itu bisa jalan dengan baik. Bapak, kami ingin sampaikan ya bahwa pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui dinas pendidikannya, melalui dinas BLH, melalui Adi Penilaian Adipura, seluruh sekolah di Kota Pangkal Pinang ini baik negeri maupun swasta dinilai kebersihannya, dinilai lingkungannya, dinilai RTH-nya hijau pedak. Ya, pertama kebersihan dilihat di sana. Ada tempat sampahnya, pembuangannya di mana? Ini dinilai semua. Kemudian lingkungan sekolahnya. Nah, kalau kami lihat lingkungan sekolah SMA 3 ini ya sangat potensial untuk ditata menjadi contoh sekolah adiwiyata. Bisa menjadi contoh ya. Untuk menjadi contoh itu tentunya harus ditata dengan baik sesuai dengan aturan ya. Sekolahnya lingkungannya luas, saya lihat sudah hijau. Tinggal lagi Bapak nanti silakan kepala sekolah minta pohon-pohon di BLH maupun pertanian dan tata kota. Karena penilaian Adipura itu seperti yang Bapak sudah tata ya, itu sudah baik dengan pohon palem tapi tidak dapat nilai. Ya, ditata dengan pohon palem, pohon pinang tetapi tidak mendapat nilai. Yang dinilai itu adalah pohon-pohon peneduh. Di bawahnya hijau dengan rumput-rumput seperti ini. Bukan dengan konblok, bukan dengan semen, tapi ditata hijau dengan rumput-rumput yang dirawat, kemudian
ditata dengan tabula pot, bisa tabula kar, tanaman bunga dalam pot, tanaman bunga dalam pekarangan ditata. Saya sudah sering menyampaikan dengan tata kota, Pangkal Pinang ini kecil, tapi bisa ditata. Beberapa space kosong di jalan-jalan, dari mulai airport sampai ke batas kota kita di sini bisa ditata. Saya pernah jalan-jalan, saya bawa teman-teman kita yang dari Pangkal Pinang, pendidikannya di Malaysia. Dia datang sini, saya bawa, ini Pak kondisi Pangkal Pinang, bagaimana Bapak yang mengikuti pendidikan pariwisata di sana menata Pangkal Pinang ini. Dia sudah lihat bagaimana menempatkan pot-pot kembang itu yang baik, bukan di trotoar, di atas selokan, tetapi dipasang ini ya, begitu dikatakan. Sehingga beberapa space yang kelihatan kumuh bisa ditutup dengan bunga-bunga. Tidak perlu mahal bunga-bunga itu Pak, ada di jalan-jalan kita tuh lah. Ketela pun bisa kita tata, tidak usah mau beli yang mahal-mahal, tapi bagaimana mengelompokkan bunga-bunga itu sehingga enak kelihatannya. Ini kami sudah membawa hampir beberapa orang dinas ke Surabaya untuk meninjau di sana. Ya. Bupatinya, wali kotanya perempuan Bu, dari dinas tata kota, dari dinas kebersihan. Dia sekarang jadi wali kota, bisa nata. Dia sampaikan kepada kita untuk nata daerah lingkungan kita, rumah kita tidak usah mahal-mahal. Kalau di rumah saya katakan tadi ya, tanamlah misalnya tabula kar tadi, tabula pot, tanaman bunga dalam pot, tanaman bunga dalam pekarangan ditata dengan rapi seperti disampaikan Ibu Wis tadi kan. Lingkungan sekolah pun seperti itu. Apabila para siswa kita sudah kita berikan pelajaran seperti itu, bagaimana kebersihan sekolah sehingga nanti bisa berkembang di rumahnya. Maka tuh Bapak, penilaian Adipura itu sekarang ini titik pantaunya bertambah terus. Itu hanya sebagai acuan. Namun penilaian kebersihan itu sampai ke RT Pak RT. Sampai ke RT, sampai ke Dasa Wisma. Dasa Wisma itu setiap kepala keluarga itu ada 10 kepala keluarga. Bagaimana nata pekarangan di sana? Nah, untuk sekolah apa? Untuk sekolah itu Adiwiyata tadi. Adiwiyata mandiri, adiwiyata percontohan, pembinaan dan lain sebagainya ditata. Menata sekolah itu, ya, kebersihannya, kesehatannya, salurannya, sekolah-sekolah yang mau direhab, mau ditambah, silakan ajukan ke pemerintah Kota Pangkal Pinang maupun provinsi ataupun di lobi ke pusat, seperti itu. Nah, yang tahu sekolah ini adalah para kepala sekolah, para ibu guru itulah. Bagaimana menata ini supaya baik. Nah, baik ini nanti Pak Sujana silakan nanti mutasi kemana lagi, bina lagi, mutasi kemana lagi, seperti itu. Yang baik itu seperti itu. Yang baik itu seperti itu. Beda dengan kecamatan Pak, Bu. Saya ini di kecamatan Pangabalang 10 tahun. 5 tahun selesai, 5 tahun orang minta. Nak Pak Abu itulah kata dia. Saya ada awagi sebenarnya kan. Memang kalau ikan minta, oke lah. Bantu saya kan. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang masyarakatnya seperti biasa-biasa aja. Ya, seperti biasa aja kita. Ya, namanya kita pelayanan masyarakat. Pelayanan publik itu seperti itu. Bukan kita seperti minta dihormati, tidak. Tapi bagaimana kita melayani masyarakat. Penerimaan siswa juga seperti itu. Penerimaan siswa yang baru seperti itu. Ada mungkin bapak ibu itu datang ke kantor, ke sekolah itu sandalnya pun terbalik Pak. Ada yang tidak sama sandalnya kan. Kita layani mereka ini. Kenapa? Mereka masyarakat. Tugas kita adalah memberi pelayanan, diberi penjelasan seperti ini. Jangan disuruh mereka berulang-ulang. Ngulang ke kantor lurah nanti direkta kan, DKN kan. Ya, kembali lagi, nambang lagi mereka, atau datang ke sekolah, datang ke kantor camat, padahal pelayanan kita beri prosedurnya bagaimana, prosedur penerimaan murid baru itu bagaimana, kita jelaskan sehingga mereka tidak berulang-ulang. Dampaknya nanti kalau mereka marah, kesel ya ke kita semua, ke pemerintah Kota Pangkal Pinang. Nah, ini perlu penataan lingkungan baik melalui Adiwiyata maupun Adipura. Baru-baru ini Bapak,
kita turun penilaian UKS. UKS ini tidak main-main, ada kerjasama 4 kementerian. Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Pendidikan. 4 kementerian, Bapak-bapak, datang kita menilai UKS. Pada waktu rapat, staf-staf dari beberapa dinas itu nyampaikan, Pak, sudah Pak, kita cukup sekolah negeri aja sedikit. Saya bilang tidak. Seluruh sekolah yang ada di Kota Pangkal Pinang ini sama, ya, swasta maupun negeri sama. Mereka juga harus kita bina, bukan hanya negeri saja. Kenapa? Kalau mereka masuk ke negeri, takkan tertampung sekolah-sekolah negeri. Mau dikemanakan anak-anak swasta kita? Nah, karena itu kita samaratakan mengadakan penilaian UKS itu. Bahkan yang dapat nomor juara 1 SM, ada SMA yang kita nilai, SMP, SD, TK yang juara 1-nya, Pak. Bayangkanlah. Maka itu saya instruksikan supaya SMA, SMP, SD itu studi bandingnya ke TK. Ya, kok TK bisa membina itu kan? Ke TK Lontong Mancur, Pak. Bapak boleh lihat sana. Saya bilang tidak usah membuang biaya besar, pergi saja studi bandingnya, cukup saya rekomendasi nanti berapa orang ke TK Lontong Mancur, asuhan dari Ibu Ajisyah Hussein itu. Bagus. Kenapa TK bisa, kita tidak bisa? Menata lingkungan kita itu, ya. Nah, ini sekedar memotivasi kita yang bergerak di bidang pendidikan itu, di bidang UKS, di bidang Adiwiyata, di bidang Adipura. Nah, ini harapan kita dari mulai Adiwiyata ini sekarang sudah mulai mengarah ke Adiwiyata kelurahan, Pak. Awalnya dari kecamatan, dari SD, dari sekolah-sekolah, nanti dari ke kelurahan, RT. Oleh karena itu peran Pak RT nanti di lapangan harus besar, ya. Kenapa? RT itu dikuatkan dengan peraturan daerah, ada perdanya, ada keputusan wali kotanya. Dia merupakan kepanjangan pemerintah Kota Pangkal Pinang, termasuk membantu lingkungan sekolah itu, keamanan sekolahnya, ya. Keamanan silakanlah diatur Pak RT-nya kerjasama dengan sekolah, lurah, bagaimana keamanan sekolah ini. Kita harus saling menjaga. Alhamdulillah, kalau sekolah-sekolah kita sekarang ini sudah ada pagarnya, kan? Kita memang minta supaya itu. Contohnya kemarin di Air Hitam, Bu. Air Hitam di tempat saya itu Jalan Persepadi SD 53 itu sangat rawan. Saya minta kepada Diknas, Pak Rosman, Pak Edison juga diperhatikan karena itu sangat rawan sekali. Karena itu sekarang sudah dipagar. Nah, seluruh sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA harus ada pagarnya. Ya, harus ada pagarnya. Kalau tidak ada dana, silakan berhubungan dengan komite. Rapat komitenya, cari swadayanya bagaimana kan? Dari komite, para donatur, ini ada dananya, mau data apa? Tidak apa-apa kalau musyawarah. Yang tidak boleh itu kan guru atau kepala sekolah meminta sumbangan, ya kan? Tapi kalau rapat komite, disetujui sekolah, disetujui komite, beberapa tokoh masyarakat setuju dah. Ajukan aja, mau bikin apa? Kolam renang, kan? Mau bikin tempat futsal, mau bikin tempat bola, lapangan voli, lapangan kesenian, silakanlah. Jadi diatur oleh kepala sekolah, komite-komite sekolahnya itu. Oleh karena itu, setiap sekolah itu ada komite. Kenapa? Saya juga pengurus komite. Ya, berapa kali saya ditawarkan pengurus komite, saya mengundurkan diri karena kesibukan saya. Kebetulan anak saya ada di SMA 4 kan, ya sudahlah. Saya bersama-sama kawan-kawan dari kepolisian, anak sana jadi pengurus komite. Sekarang ini komite SMA 4 itu masih dipegang oleh Pak Pujianto, ya. Pak Pujianto itu salah satu mitra kita sama komite. Komite itu pengurusnya ganjil. Bisa 9, 11, 7 kan, silakanlah. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Ini bisa bergerak di lingkungan itu untuk membantu sekolah. Contohnya sekolah Semia Negeri 1. Ya, Pak Husin Karim itu. Dari sana kalau komitenya bagus kan. Mudah-mudahan di sini juga alhamdulillah dari saya dengar dari ininya yang sangat mendukung sekali. Ya, untuk membangun sekolah-sekolah ini ya. Jadi bukan hanya pemerintah Kota Pangkal Pinang saja. Bukan hanya dinas pendidikan saja, tetapi peran seluruh masyarakat. Itu baru kita kalau mau maju, ya, mau maju. Seperti sampaikan Ibu Wis tadi kan,
akhirnya kan kayak kampanye 2012 Bu ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, ini Bapak, setiap sekolah itu harus mempunyai program. Jangan cuma itu baiklah. Kalau Puskesmas tidak maju macam tu lah, tambah kotor. Kalau ngapa pimpinan Puskesmasnya berhenti belah, kan? Tidak maju-maju buat apa? Sekolah-sekolah, lurah, camat, kan? Saya sendiri misalnya ada ini, ya silakan dimutasi. Untuk apa menghabiskan uang negara sana kan? Tidak maju-maju macam tu lah kerjanya kan. Jadi camat macam tu lah, tidak bisa ngurus, tambah parah. Jadi lurah tambah parah nanti yang baru kan. Kepala sekolah tambah parah. Harusnya terprogram. Nah, ini perlu dukungan melalui komite-komite tadi. Komite-komite membantu itu sehingga karena ini adalah bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab kita bersama. Bapak, perlu kami sampaikan bahwa khusus bagi anak-anak kelas 10, 11, 12, situasi dan kondisi Kota Pangkal Pinang khusus Provinsi Bangka Belitung ini, narkobanya sudah nomor 8 Pak. Kemarin nomor 10 ya. Baik pengedar dan pengguna narkoba itu paling banyak di Provinsi Bangka Belitung. Urutannya sudah urutan 8, baru-baru tadi urutan 10 ya. Bukan urutan ketiga-tiga kita ini Pak. Bayangkan, banyak kan, 33 provinsi kita menjadi urutan ke-8. Ini apa? Perlu peran serta kita semua. Bukan tidak mungkin Bapak, ini sudah masuk ke beberapa sekolah-sekolah kita. Di LP sana, saya turun ke lapangan bersama Pak Owako. Ya, paling banyak penghuninya orang-orang yang menggunakan dan mengedarkan narkoba. Umurnya bagaimana? Umur kita gini lah. Umur-umur anak-anak SMP, kemudian SMA. Di Yayasan Ridho di Bogor sana, tempat rehabilitasi anak-anak ini, paling banyak orang Pangkal Pinang, orang Provinsi Bangka Belitung. Asal ditanya dari mana? Dari Bangka Belitung. Tanya dari mana? Datang dari Bangka Belitung. Bayangkan deh, dari Bangka Belitung yang banyak. Saya katakan Bangka Belitung itu kecil, penduduknya baru 200 lebih ribu. Cuma orang tua dan keluarganya peduli dengan anaknya itu. Di Jakarta itu penuh orang sebetulnya, penuh, mungkin tidak terdata. Pangkal Pinang ini peduli dengan anaknya, dikirimlah orang tuanya di Yayasan Rehabilitasi Ridho. Titip di sana. Sekarang kantornya sudah ada di Girimaya Pak, depan RCTI, kantor BNP Kota Pangkal Pinang. Nanti lapasnya akan kita bangun di Selindung lama. Sudah kita siapkan lahannya lebih kurang hampir 15 hektar di sana nanti. Pendidikan anaknya di sana nanti. Mereka direhabilitasi, dididik supaya bisa mandiri. Kapan sudah kena itu sudah parah. Anak-anak kita akan parah dan akan ketagihan, dan ini akan akan mempengaruhi daripada pikiran-pikiran mereka itu. Mereka sudah tidak stabil lagi pikiran-pikiran. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama melalui guru-guru, melalui BNP, BNK. Ini kita adakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah supaya ini bahayanya narkoba dan lain sebagainya ini. Kenapa? Seperti yang disampaikan beberapa pembicara tadi ya, karena anak-anak siswa-siswi kita adalah sebagai kader-kader pengganti kita ini. Kita ini akan pensiun. Seperti kata Ibu Wis tadi, Ibu Wis tinggal 8 tahun. Saya juga seperti itulah Bu. Kalau usia PNS dipensiunkan 56, tinggal 6 tahun. Kalau 58, 8 tahun. Ya, kalau sampai 70 agak panjang umur kan? Aneh. Ya, oleh karena itu kita harus mewariskan, mengkaderkan generasi kita ini, kan? Jangan memikirkan kita saja Pak RT. Bagaimana memikirkan kader-kader ini untuk menerus bangsa ini, sehingga kita bermanfaat. Ya, birokrasi itu harus bermanfaat. Jangan titipkan kader-kader yang kacau balau, tapi kita titipkan kader-kader dari mulai kelurahan, kecamatan, guru-guru, puskesmas itu kan mempunyai kader-kader yang bisa memberi masukan kepada masyarakat, memotivasi masyarakat sehingga negara kita ini kuat. Ya, kita bersyukur sebagai negara NKRI
yang tadinya Bapak lihat semasa kita reformasi penggantian beberapa presiden, saya pada waktu masih di Jamat bingung mau kemana saya nih, ya, sehingga aturan itu bisa kita lah supaya kondisi itu kondusif, kerjasama dengan Koramil, kerjasama dengan Kapolsek, dengan KUA, dan di kecamatan kita kerjasama bagaimana supaya tahapan-tahapan program pemerintah ini ya tidak selalu masyarakat itu negatif terus seperti itu kan. Bagaimana kita ininya, kita bersyukur kita ada Bhinneka Tunggal Ika. Coba kalau tidak ada itu Pak, orang Indonesia ini bahasanya mungkin beribu-ribu. Satu pulau pun di daerah saya dengar di Buton itu berbeda, satu kampung itu bahasanya, satu kampung berbeda. Tapi dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, ya, kita bisa berbahasa satu bahasa Indonesia. Karena itu orang Indonesia ini karena banyak jumlah penduduknya, kemudian pulaunya banyak, sukunya banyak, sehingga memang sulit untuk berbahasa Inggris. Kenapa? Kita mendahulukan bahasa Indonesia dulu. Nah, oleh karena itu, karena situasi dan kondisi sekarang ini, para siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12 dituntut harus mengikuti perkembangan informasi ini. Kalau tidak ketinggalan, orang tidak main lagi pakai mesin teks. Orang sudah pakai komputer, internet, email, Facebook, kan, abuk kan, itu. Dan jangan mabuk baik, ya. Orang sudah seperti itu. Kalau kita tidak mengikuti itu ketinggalan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu ikuti semuanya. Jadi kira-kira selesai ini tamat ini saya ingin masuk kemana? Perguruan tinggi mana? Di Pangkal Pinang pun di Provinsi Bangka Belitung ini banyak. Ya, kalau mau keluar alhamdulillah, tapi jangan nyusahkan orang tua kan. Jangan menyusahkan orang tua, pokoknya mau keluar dari sana juga nanti datang sini nganggur. Cari peluang-peluang yang bisa membantu orang tua kita, bisa membantu para siswa untuk mengembangkan dirinya itu bagaimana. Cari sekolah-sekolah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bakat kita, sehingga nanti pada waktu keluar bermanfaat bagi kita pribadi, bagi orang tua, bagi bangsa dan negara. Nah ini sangat perlu sekali, dan harus cari informasi itu melalui yang saya sampaikan tadi, internet, dan bertanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, pada guru-guru dan lain sebagainya, sehingga jangan salah pilih. Ada yang sekolah keluar masuk ikut-ikutan ya, akhirnya pada waktu ujian tidak bisa karena belum teragritasi ya. Sekolah menawarkan dengan profil yang bagus tapi belum terakreditasi. Nah, ini perlu kita informasikan kepada para siswa, khususnya siswa yang kelas 12 ini. Jangan dianggap sepele, tapi ini merupakan rencana yang harus matang. Kalau tidak seperti itu nanti Anda akan rugi, terutama masalah waktu dan lain sebagainya. Kalau sudah lewat waktunya nanti istirahat dan nanti sudah jadi DO kan, drop out, tidak mau lagi kan, malu dan lain sebagainya. Padahal untuk mengajar ilmu ini tidak pandang umur. Sekarang dibuka, universitas terbuka, walaupun kita tua-tua nih Pak, bisa belajar di sana, belajar sambil bekerja bisa. Pertiba pun menawarkan seperti itu. Sekarang ada UBB, sekarang ada AMIK dan lain sebagainya, banyak. Ada macam-macam lah sekolah di Pertiba itu. Silakan diikuti, dilihat, tanya dengan kawan-kawan yang lain, sehingga nanti gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan banyak bermain, jangan banyak nongkrong di simpang-simpang, akhirnya ngeropong, akhirnya jadi garong. Aneh yang dikhawatirkan. Ikuti kawan-kawan yang positif, tugas-tugasnya, manfaatkan waktu dengan baik, sehingga nanti para siswa tenaga yang potensial ini menjadi kader-kader bangsa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ini yang dapat saya sampaikan. Selamat pada seluruh siswa kelas 12. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan para siswa kita ini semuanya lulus dan meninggalkan kelas 12 ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah acara sambutan-sambutan kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya, pelepasan siswa-siswi kelas 12 secara simbolis. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Asisten 1 dimohon untuk menuju ke tombol yang telah disediakan. Didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang atau yang mewakili, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau yang mewakili, Ketua Komite, Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah, perwakilan siswa-siswi kelas 12. Three, 2, 1, 0, and liftoff of the Chief Science Officer for the Helios, requesting immediate emergency evacuation from the nearest starship. Please reply. Bapak Ibu Dewan Guru yang terhormat, kami persilahkan untuk tampil di depan.
Silakan Bapak Ibu, semakin cepat lebih baik. Silakan, kami persilakan. Ya, yang masih ada di sana lewat sebelah sini, dari sebelah kanan panggung. Agar langkah kami menjadi mudah dan cita-cita kami dapat kami sampai. Sekali lagi terima kasih. Bersama ribuan malaikat suci yang mengelilingi ketulusan hati dan kecerdasan hati. Aku adalah selembar kertas kosong yang kau berikan cinta, bersama ratusan jarum-jarum cinta yang menyulam kasih dan kejujuran kata dalam setiap hati kita. Aku adalah mimpi yang engkau wujudkan, bersama percikan api keyakinan membakar semangat perjuangan demi menggapai bintang gemerlapan. Ada jantan kiri. Aku adalah siswa yang kau ajarkan, berupa lembaran kertas kosong yang kini kau hiasi dengan goresan tinta emas, dengan jutaan mimpi yang mengambang jauh, yang pasti akan kami wujudkan dalam sebuah perjalanan yang disebut masa depan. Doa kami para guru untukmu, siswa-siswiku. Semoga langkahmu semakin terang, jalanmu semakin mudah. Kami berharap semoga Tuhan selalu menemukan dan menjagamu hingga kelak nanti sukses. Selamat jalan. Kami ucapkan semoga kesuksesan selalu menyertai-mu. Maafkan kami bila kurang dalam mendidikmu, dan doakan kami agar nanti bisa menjadi bagian kehidupan ini yang lebih baik. Selamat jalan siswa-siswiku. Semoga apa yang akan dapat kelak di hari kemudian. Kenapa ada pertemuan yang perpisahan, tetapi kenapa ada pertemuan? Karena setiap pertemuan ada perpisahan, dan setiap perpisahan pasti akan ketemu kembali. Amin. SMA Negeri 3 mengucapkan terima kasih banyak kepada para terutama
Wali Kota yang diwakili oleh Dr. Andes Haji Abu Bakar beserta selamat jalan dan teruskan perjuangan. Salam lo. Carilah dan tempuhlah jalan hidupmu. Jangan berhenti di gerbang ini. Perjalanan hidupmu masih harus kau tempuh. Jangan cepat berputus asa. Terus melangkah mencari jati diri.